Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Saya di sini akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja dan saling bergantungan demi mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3 orde, yaitu masa Orde Lama, 2 masa Orde Baru, ketiga masa Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Pada masa Orde Baru dikemukakan oleh Soeharto. Pada masa Reformasi dikemukakan oleh B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sekarang ini Bapak Joko Widodo. Pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Orde Lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan yang terakhir sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno. Yang pertama, masa pemerintahan pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ini juga terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama, fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP berubah dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Yang kedua, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Yang terakhir, perdana menteri diangkat oleh presiden. Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun, sampai pada tahun 1959, badan ini belum juga membuat konstitusi baru. Akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante. Yang ketiga, pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1968.
Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu: yang pertama, Pancasila diidentikan dengan nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua, produk hukum yang setingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden, penpres, daripada persetujuan. Yang ketiga, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang kelima, Presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Yang keenam, Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Yang ketujuh, hak budget tidak jalan. Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dan terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Peralihan kekuasaan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Terjadinya peristiwa G30 SPKI sangat berpengaruh terhadap proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tanggal 16 Oktober 1966, Maijen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Keberanian KAMI dan KAPPI yang memberikan kesempatan bagi Maijen Soeharto untuk menawarkan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan dan dapat diakhiri. Untuk itu, ia mengutus 3 jenderal yaitu Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui Presiden guna menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai hasilnya, lahirlah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawali jalannya pemerintahan pada saat itu. Sampai saat ini belum ada yang tahu secara pasti isi Super Semar. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi 2, yaitu kebijakan politik luar negeri dan dalam negeri, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia, yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah merancang program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintah berusaha mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN. Pada era ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat inflasi menurun dan mata uang nasional stabil. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru adanya krisis moneter pada tahun 1997. Sejak tahun itu, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk. Ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat. Terjadi ketimpangan yang mencolok, akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi.
dan reformasi total. Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi.